Jadi total keseluruhan ya nanti akan ditotalkan dari teknis, manajerial, sosial, kultural, wawancara. Itu akan ditotalkan dan total ini ya akan dikali 50%. Pelamar yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tambahan atau SKT adalah pelamar yang telah mengikuti ujian Computer Assisted Test atau CAT paling banyak sejumlah 2 kali kebutuhan formasi pada masing-masing jabatan. Ini contohnya misalnya Bapak Ibu nih ya mendaftar sebagai wali asuh di daerah 4 misalnya ya. Maka berapa jumlah orang yang pelamar yang masuk ke tahap berikutnya atau SKT? Berarti ini tinggal Bapak Ibu kalikan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ampriyadi. Teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan coba sharing berkaitan dengan perhitungan dari nilai CAT dan SKT ya. Nah, ini nilai seleksi kompetensi ada teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara serta nilai SKT. Berapa persen dari masing-masing tesnya. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Tapi sekali lagi sesuai dengan jadwal yang terbaru dari Kemensos ya Bapak Ibu, sudah disampaikan di Kemensos bahwasanya untuk pengumuman seleksi hasil administrasi itu diundur menjadi 30 Juni 2026. Artinya di hari Rabu depan Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan belajar buat Bapak Ibu. Karena sekali lagi kalau kita lihat ya, dari jumlah formasi ya itu berkali-kali lipat untuk pelamarnya. Contoh misalnya jabatan fungsional guru ada 3053 formasi yang tersebar di beberapa wilayah ya. Kemudian pelamarnya berapa? Ada 13.000. Kemudian tenaga kependidikan ada 5.127 formasi yang tersebar di wilayah 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu lihat pelamarnya ada 148.252. Artinya apa Bapak Ibu ya? Bapak Ibu jangan santai-santai aja, akan tetapi Bapak Ibu harus persiapkan diri dari mulai sekarang. Meskipun belum pengumuman administrasi, Bapak Ibu coba deh persiapkan diri, baca-baca materi, soal, kerjakan tryout dan lain sebagainya. Oke? Mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar Bapak Ibu nanti dalam mengerjakan soal-soal ya. Kita nggak tahu nih di luar sana seberapa besar teman-teman saingan kita belajar ya. Jangan kita santai-santai aja Bapak Ibu. Oke, nah kita akan coba sedikit membahas berkaitan dengan nilai dari masing-masing tes. Yang pertama nanti Bapak Ibu akan tes CAT ya. Apa itu tes CAT? Jadi tes CAT itu adalah tes tertulis yang berbasis komputer. Dan nanti ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan soalnya, maka nilai Bapak Ibu bisa langsung dikeluarkan. Bisa Bapak Ibu lihat ya setelah selesai ujian. Setelah klik submit, setelah klik kumpulkan, ya itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, kalau kita lihat di sini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya, contoh dari teman kita yang telah lulus ya. Untuk teknis merupakan nilai dan poin terbesar ya. Di sini ada 355. Kenapa besar? Karena jumlah soalnya paling banyak. Ada 90 soal yang mengukur pengetahuan jabatan dari masing-masing pelamar. Ya, pedagogik ya Bapak Ibu kalau guru. Oke. SJT misal kalau guru, berbasis masalah tapi dihubungkan dengan materi sesuai dengan kisi-kisinya Bapak Ibu. Kemudian manajerial 86 ya, sosial kultural ada 70 dan wawancara ada 36. Jadi total keseluruhan ya nanti akan ditotalkan dari teknis, manajerial, sosial, kultural, wawancara. Itu akan ditotalkan dan total ini ya akan dikali 50%. Begitu juga dengan nilai SKT Bapak Ibu. Ini nilai SKT. Untuk nilai SKT juga bobotnya adalah 50%. Ya. Nah, untuk nilai SKT ini dilakukan secara online di rumahnya Bapak Ibu masing-masing. Kalau misalnya sekarang nggak ada perubahan ya, tapi nanti akan ada edaran terbaru katanya. Tapi kalau tahun sebelumnya itu secara online ya Bapak Ibu ya, di rumah masing-masing berbasis domisili lah, seperti tes PPG Daljab ya. Tapi karena ini Prajab sepertinya
agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi berbasis domisili. Nanti akan ada Zoom yang mengarah ke Bapak Ibu dalam mengerjakan soal-soalnya. Ada psikotes, ada kemampuan bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Kemudian wawancara. Dan sekali lagi, itu semua dilakukan secara online. Bobotnya berapa? 50%. Artinya, CAT dan SKT itu punya bobot yang sama, yaitu 50% dan 50%. Artinya apa? Artinya, Bapak Ibu harus bisa menguasai dua-duanya. Akan tetapi, Bapak Ibu, yang paling penting agar Bapak Ibu bisa masuk ke SKT adalah Bapak Ibu harus ya nilainya tinggi di CAT-nya. Karena kalau kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu ya. Untuk masuk ke SKT, ya Bapak Ibu harus perhatikan ini. Pelamar yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tambahan atau SKT adalah pelamar yang telah mengikuti ujian Computer Assisted Test atau CAT paling banyak sejumlah 2 kali kebutuhan formasi pada masing-masing jabatan. Ini contohnya misalnya Bapak Ibu nih ya mendaftar sebagai wali asuh di daerah 4 misalnya ya. Maka berapa jumlah orang yang pelamar yang masuk ke tahap berikutnya atau SKT? Berarti ini tinggal Bapak Ibu kalikan 2. Berarti 422 orang yang bisa lanjut ke tahap SKT. Nah, kalau CPNS itu 3 kali formasi. Kalau P3K ini 2 kali formasi. Begitu juga dengan kalau misalnya Bapak Ibu daftar sebagai jabatan fungsional guru. Misalnya Bapak Ibu mendaftar di guru bahasa Indonesia, berarti 2 kali 162 ya. Ya, 162 kali 2 maksudnya ya. Maka Bapak Ibu harus bisa memenuhi hal itu. Nah, berarti kan ada kurang lebih 162 dikali 2 berarti ada kurang lebih 324 orang atau peserta yang bisa lanjut ke SKT Bapak Ibu. Kemudian misalnya Bapak Ibu guru biologi, berarti kan ini tinggal dikali 2 aja ya. Berarti ada 142. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi 2 kali kebutuhan formasi. Enggak semua. Berarti nanti kalau kita lihat dari ini ya berarti 2 kali. Berarti sangat sedikit nanti teman-teman kita yang lanjut ke tahap SKT. Maka dari itu Bang Am sampaikan CAT. Ayo belajar, semangat belajar Bapak Ibu. Mumpung masih ada tambahan waktu. Oke? Nah, ini penting juga nih. Pemeringkatan pelamar diambil berdasarkan nilai total. Ya, nilai total seleksi kompetensi CAT tertinggi. Nah, nanti ditambah nih teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Dalam hal terdapat nilai total seleksi yang sama, maka yang menentukannya adalah nih Bapak Ibu, seleksi kompetensi teknis tertinggi. Patokannya atau pedomannya tetap di teknis Bapak Ibu ya. Dalam hal terdapat nilai kompetensi teknis yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai manajerial tertinggi. Wah, ini jelas nih. Dalam hal terdapat nilai manajerial yang sama, pemeringkatan ditentukan berdasarkan nilai sosial kultural tertinggi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya untuk ke tahap SKT ini Bapak Ibu harus tadi yang pertama lolos dulu ke CAT. Nah, CAT ini kan nanti akan ada teknis, ada manajerial, ada sosial kultural, dan ada wawancara. Teknis ada 90 soal. Pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diukur secara spesifik bidang teknis jabatannya. Jadi belajarnya fokus ke formasi yang dilamar, jabatan yang dilamar ya Bapak Ibu ya. Contoh di kita juga sudah buatin buat Bapak Ibu. Nah, contohnya misalnya tryout, ini ada guru, ada 9 tryout Bapak Ibu. Bahkan ada soal wawancara yang tiap tahun keluar pada soal tes P3K. Nah, contoh misalnya Bapak Ibu wali asuh. Nah, ini Bang Amlet kan ya, kerjakan tryout seperti ini. Untuk teknisnya Bapak Ibu itu harus sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diedarkan sama BKN. Ini ada 90 soal. Ya, ada kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Jadi ini sangat bagus buat Bapak Ibu untuk latihan. Ada timernya juga Bapak Ibu. Jadi untuk manajemen waktu itu sangat-sangat penting. Ya, ini ada wali asrama juga, OTW asrama 3 insya Allah di hari Minggu insya Allah selesai ya Bapak Ibu ya dari tim kita. Nah, dari teman-teman kita yang telah lulus ini nanti akan bantu Bapak Ibu. Terutama nanti kalau lolos di SKT kita akan coba ini ya
belajar dengan sangat-sangat gaskun ya. Nah, ini ada juga 90 soal, kompetensi manajer ada 25, sosial kultural 20, wawancara ada 10. Jadi soal-soalnya kalau Bapak Ibu lihat bagus ya. Bagus banget kalau di kelas ID ini, bagus banget Bapak Ibu ya. Sesuai dengan kisi-kisinya tentunya. Oke? Nanti Bapak Ibu cek aja. Kemudian di sini ada juga yang namanya latihan ya. Ini ada latihan, menu latihan. Kemudian di semua formasi ada kita Bapak Ibu, materi belajar juga ada. Misalnya sosial kultural, belajarnya tentang apa? Tentang ini Bapak Ibu. Ya kita udah buatkan peta konsepnya malahan. Nah, belajar tentang kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Jadi seperti ini, udah kita buat ringkasan biar Bapak Ibu mudah dalam belajarnya. Oke, nah kita lanjut. Manajerial itu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, perubahan, pengambil keputusan. Ini 8 kompetensi yang harus dimiliki seorang ASN. Ini di manajerial. Sosial kultural terhadap berkaitan dengan peka terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, peka terhadap pentingnya persatuan dan empati. Wawancara apa? Menilai integritas, menilai komitmen, menilai etika. Lengkap Bapak Ibu ya. Nah, untuk sesi pertama. Sesi pertama Bapak Ibu akan dapat 120 menit ya. Ada terdiri dari soal teknisnya 1-10, 1 sampai 19 itu manajerial, dan 116 sampai 135 itu sosial kultural. Nanti tambahan waktu selanjutnya nanti Bapak Ibu akan ada 10 menit tambahan untuk soal wawancara. 10 soal wawancara. Kita udah bocorkan soalnya di mana, Bang? Nih, Bapak Ibu pelajari yang ini. Yang try out kemudian soal wawancara. Nih, kerjakan aja. Ini bocoran ya Bapak Ibu ya, bocoran halus lah ya. Nah, seperti ini. Ya gini-gini aja Bapak Ibu soalnya ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Oke, seperti itu. Kemudian nanti SKT ada psikotes, tes kemampuan bahasa Inggris, dan tes wawancara. Untuk psikotes itu nanti soalnya banyak banget Bapak Ibu ya. Bahkan tahun sebelumnya 2025 itu kurang lebih 3 atau 4 jam mengerjakannya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti kita untuk SKT kita akan sediain waktu khusus buat Bapak Ibu latihan. Ya, nanti ada soal-soal matematikanya juga di sini, numerik ya. Tapi kita banyak soalnya, nanti Bapak Ibu bisa latih. Begitu juga dengan kemampuan bahasa Inggris dasarnya ya, dan tes wawancara. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan bisa semakin giat belajarnya dengan tambahan waktu. Baik Bapak Ibu yang mau bergabung bersama kelas ID, caranya mudah. Yang pertama, sedekah subscribe dulu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kebaikan, dan jangan lupa follow dulu Instagramnya karena setiap hari kita selalu update berkaitan dengan program P3K ini. Oke Bapak Ibu, nanti yang pertama Bapak Ibu masuk aja nih di kelas ID, ketik aja di Google Bapak Ibu ID, enter. Nah, dia ada di tampilan paling atas ya Bapak Ibu ya. Kita ada juga aplikasinya, tinggal Bapak Ibu download. Klik aja satu kali seperti ini. Nah, kan ada muncul informasi seperti ini Bapak Ibu. Silahkan dicek-cek ya testimoni-testimoni. Nah, ini pemenang umroh tahun 2026. Insya Allah tahun 2027 kita adakan lagi ya. Kemarin di webinar juga sudah kita sampaikan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu nanti tinggal klik daftar dulu sebagai anggota baru. Kalau yang belum, klik nama, nomor HP, email, password, dan konfirmasi password. Untuk nama pakai gelar ya Bapak Ibu, karena nanti ada sertifikat coaching. Kalau sudah, klik daftar. Kalau sudah daftar, tinggal masuk menggunakan email dan password yang telah Bapak Ibu buat. Oke, nah setelah itu Bapak Ibu nanti tinggal pilih kelas ya, tinggal pilih menu, yaitu di sini ada 3 menu, beli kelas, kelas saya, dan pengaturan. Kalau misalnya Bapak Ibu posisinya itu adalah menggunakan HP, maka menu ini ada posisinya di paling bawah Bapak Ibu. Oke, kita klik aja menu beli kelas. Maka akan muncul informasi seperti ini. Bapak Ibu pilih yang kelas P3K Premium Guru dan Tendik ya. Di dalamnya lengkap Bapak Ibu. Ya, nanti tinggal lihat kelas saja. Dengan harga segini aja, mudah-mudahan masih ada promo. Bapak Ibu kita coba ketik 2006 jadi ASN ya. Kita lihat di sini apakah ada perubahan Bapak Ibu ya. Kita coba terapkan. Nah, ternyata berhasil, harganya hanya 94.000 aja. Udah dapat semua beserta bimbingan. Ada 17 materi pembelajaran, 600 soal latihan, dan 2.344 soal tahu. Dan ini berlaku seumur hidup Bapak Ibu berlaku 1 tahun ya, sampai Bapak Ibu lolos pokoknya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, nanti tinggal Bapak Ibu klik bayar, maka nanti akan diarahkan ke 4 metode pembayaran. Pilih aja yang Bapak Ibu ada ya. Kita tunggu dulu di sini.
Nah, akan diarahkan seperti ini. Boleh transfer bank, ya. Caranya bagaimana? Misalnya Bapak Ibu punya bank BRI, berarti klik BRI. Transfer ke virtual account number, ini namanya dan jumlahnya. Untuk admin sudah ditanggung sama kelas ini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bayar admin lagi. Oke? Nah, nanti ada auto retail, ada wallet, ini melalui Indomaret, wallet ada, pembayaran QRIS kami rekomendasikan. Tinggal di barcode hitungan selesai. Bapak Ibu yang bertanya, apakah harus menggunakan akun di HP yang sama? Enggak. Untuk pembayaran boleh menggunakan HP lain dan lain sebagainya. Aman ya, nanti tinggal login menggunakan akun yang telah Bapak Ibu buat. Dalam hitungan detik kelasnya bisa langsung dibuka. Di mana Bang? Nah, di menu kelas saya yang ini. Klik satu kali, nah nanti akan muncul Bapak Ibu ke satu kelasnya di sini. Oke, kita lihat kelas dan semua kelas ini Bapak Ibu bakal update dapatkan beserta dengan updateannya. Jadi satu kali beli, ya udah rasakan manfaat sepuasnya Bapak Ibu ya. Untuk latihan-latihan tryout akan kita update secara terus-menerus secara berkala ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini tryout pengelolaan keuangan. Ini 145, pengelola 115. Nah, ini sepertinya nanti bakal ada di update lagi nih ya. Tryout pengelolaan keuangan, di sini tryout pengelolaan keuangan 3. Nah, insya Allah nih Bapak Ibu, dalam waktu dekat ini bakal rilis nih 2 ini. Ya, begitu juga dengan administrasi kantoran, ini tinggal 1 ya Bapak Ibu ya, tinggal 6 soal lagi. Selesai Bapak Ibu. Oke, terima kasih, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.